Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sandy Arya dari kelas 12 IPA 2 nomor absen 31. Sini saya akan melakukan ujian praktek agama. Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum melakukan ibadah, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami akan melakukan ibadah pada hari ini. Kiranya Roh Kudus memimpin dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya marilah kita bersama-sama melakukan pujian lagu dengan judul Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi, karena Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berdiri sendiri, sebab Allah peduli. Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus sendiri yang memimpin agar kami bisa memahami firman Tuhan yang akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada hari ini kita mengambil dari ayat Markus 6 ayat 30 sampai 44. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang yang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak,
maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan," kata mereka kepadanya. "Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Kabar tentang Yesus tersebar di mana-mana, sehingga kemanapun dia pergi, orang berbondong-bondong untuk datang kepadanya. Karena kelelahan, Yesus mengajak murid-muridnya untuk beristirahat ke tempat yang sunyi. Namun, ternyata di tempat itu pun orang-orang berdatangan. Melihat orang yang banyak tersebut, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi, dia mengajar mereka semua. Ketika malam menjelang, murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan," kata mereka kepadanya. "Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Nah, dari jawaban murid-murid ini sangatlah manusiawi. Ada kurang lebih 5.000 orang berkumpul dan Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk memberi makan mereka semua. Murid-murid ini menghitung dengan orang sebanyak ini, kita bisa menghabiskan uang sebesar 200 dinar. Namun, mereka lupa akan sesuatu. Mereka lupa kalau mereka berhadapan dengan Yesus, yaitu roti hidup itu sendiri, Allah yang penuh kuasa. Meski mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, murid-murid lupa siapa yang selama ini ada bersama mereka. Pada ayat 38, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Tuhan Yesus di sini tidak meminta murid-muridnya untuk menyediakan 200 dinar untuk memberi makan semua orang banyak itu. Tetapi dia bertanya berapa banyak roti yang ada padamu. Dan murid-muridnya menjawab 5 roti dan 2 ikan.
Lalu dengan 5 roti dan 2 ikan tersebut, Yesus mengucap berkat dan terjadilah mujizat itu. Dengan 5 roti dan 2 ikan yang diserahkan kepada Yesus, menjadi berkat untuk 5.000 orang, bahkan berlebih 12 bakul. Teman-teman yang terkasih, dari firman Tuhan ini kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak meminta sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Dia meminta apa yang ada padamu. Mungkin kita merasa hanya memiliki talenta yang pas-pasan atau hanya memiliki kemampuan yang sangat sedikit. Namun seperti kita ketahui, kita seperti para muridnya Tuhan Yesus itu sendiri. Kita lupa bahwa kita memiliki Allah yang Maha Kuasa. Talenta ataupun kemampuan yang sekecil apapun, kalau kita serahkan kepada Allah, maka Dia bisa memberkati sehingga talenta kita ataupun kemampuan kita tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang diperintah Tuhan Yesus. Coba periksa apa yang ada padamu. Mari kita lihat talenta atau kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Lalu serahkan semuanya itu kepada Allah yang Maha Kuasa, sehingga talenta yang Tuhan berikan kepada kita tersebut bisa menjadi berkat bagi kemuliaan-Nya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga kita tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi juga menjadi pelaku firman. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah sama-sama kita menyanyikan lagu pujian yang berjudul Dengan Apa Kan Kubalas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur
apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Tolonglah kami untuk memahami talenta apa yang Allah karuniakan dalam hidup kami masing-masing, dan menyerahkan itu ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, untuk menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.